otomotif di Indonesia. And this is Auto Madness. Untuk mencuci mobil agar tidak karatan, ini dia tipsnya. Mencuci mobil memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah membuat tampilan eksterior mobil terlihat bersih. Selain memanfaatkan jasa cuci mobil berbayar, banyak pemilik kendaraan yang juga melakukan cuci mobil secara mandiri. Agar mencuci mobil secara mandiri bisa dilakukan dengan aman dan tepat, ada beberapa anjuran yang disarankan kepada pemilik mobil agar hasilnya tetap memuaskan. Dodi Wijaya, praktisi otomotif bidang salon mobil, menyampaikan bahwa mencuci mobil sendiri di rumah memiliki manfaat lain seperti perlindungan mobil dari debu yang dapat menimbulkan baret, menjaga pandangan tetap jelas saat berkendara, bahkan untuk menjaga nilai kendaraan serta memastikan perlindungan kesehatan bagi pengemudi dan penumpangnya. Pria yang akrab disapa Bli Dodi ini juga menambahkan bahwa peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk mencuci mobil juga harus tepat dan berkualitas baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar warna dan lapisan cat mobil tidak rusak. Itu penyebabnya mungkin dari yang pertama bisa airnya itu dia nyuci mobil nggak pakai PDAM, dia pakai air sumur. Pasti air sumur itu kan tidak bersih seperti air PDAM, jadi banyak gampang mudah keraknya. Terus yang kedua mungkin dari cara dia pakai sabunnya, mungkin dia pakai sabun yang biasa-biasa, mungkin dia tidak pakai yang sabun standar SNI ya. Jadi sebetulnya mudah sekali untuk merawat anti karat ini. Di samping itu dia harus dia pakai produk anti karat juga untuk di bawah kolongnya itu supaya itu lebih menjaga juga. Caranya ya pertama pencuciannya yang baik dan benar. Yang pasti jangan sampai ada sisa-sisa dari pengelapan itu menetes masuk ke bodi, itu benar-benar harus kering dulu. Setelah itu lakukan untuk perawatan wax, itu juga pengaruh ke bodi. Dan di samping itu perawatannya mudah sekali, itu pakai anti karat itu lagi kembali. Jadi simple aja ya, di microfiber itu kan lap kain yang khusus untuk di bodi mobil. Jadi pengelapannya itu, pengeringannya itu yang pertama kalau di bengkel saya ini awalnya pakai Kanebo juga. Terus yang kedua kita pakai microfiber itu. Dan di samping itu kita pakai semprotan angin untuk sela-sela supaya tidak ada air yang menetes. Nah, habis itu kita keringkan benar-benar. Nah, setelah selesai, baru kita serahkan ke customer. Sebetulnya boleh, cuman pengelapannya harus ekstra cepat. Jadi jangan sampai sinar matahari itu cepat mengeringkan bodi mobil. Jadi kalau biasanya terjadi kalau agak lama pembersihannya itu akan menjadi jamur. Ya, jadi saran saya kalau bisa cuci mobil jangan pas di bawah matahari, harus ada lapisannya lah, mungkin atapnya sedikit supaya nggak langsung kena sinar matahari. Mencuci mobil memang pekerjaan yang mungkin dianggap sepele. Namun jika tidak memahami cara melakukannya dengan benar, maka hasilnya kurang optimal. Kebanyakan ini tidak seberapa diperhatikan, yaitu memakai sabun cuci sembarangan saat mencuci sendiri di rumah. Cara ini sangat tidak disarankan, apalagi menggunakan cairan-cairan pencuci atau sampo atau sabun yang menggunakan deterjen. Sebab dalam jangka waktu lama akan merusak cat. Usahakan untuk mencari sampo berbahan dasar air yang kini mulai marak digunakan. Pemilihan sabun atau sampo yang baik bertujuan agar tidak timbul baret halus lantaran tingkat keasaman atau pH tinggi atau di bawah 7. Karena itu pilihannya adalah menggunakan sampo dengan kadar yang aman, yakni di angka 4-14 untuk pH-nya. Sabun itu harus standar SNI ya, jadi benar-benar pakai sabun yang berkualitas, yang ada mereknya, supaya sabun yang merek-merek abal-abal itu kan kita tidak tahu pemakaiannya
pas saja di dalam campurannya sampo itu. Nah, kalau standar SNI kan sudah jelas, artinya produk-produk yang dipakai itu sudah atas pengawasan dari badan sudah diseleksi lah, sudah lulus seleksi. Ya, jadi produknya lebih berkualitas. Jadi hal yang perlu diperhatikan untuk cuci mobil, yang pertama perlengkapannya harus lengkap, dari lap karena ibu, lap microfiber, finishing, terus sama blower ya. Kalau istilahnya kalau tidak ada semprotan angin pakai kompresor di rumah, kita bisa siapkan blower. Nah, setelah itu siapkan ember yang bersih dan lap yang bersih juga. Nah, nanti setelah pencucian itu, jadi mobil itu juga supaya tidak mudah kotor dan baret. Busa dari sampo yang masih menempel di mobil perlu dibilas secara keseluruhan dengan air bersih hingga tidak tersisa. Untuk menuntaskan cuci mobil di bagian eksterior, pemilik kendaraan dapat mengeringkan bodi mobil dengan kain microfiber yang lembut karena kain ini memiliki daya serap yang baik dan tidak meninggalkan goresan. Lakukan pengeringan secara sempurna, terutama pada bagian yang rentan muncul water spot seperti kaca depan, kaca jendela, dan lampu. Kain microfiber yang lembut cocok untuk permukaan mobil dan kaca. Siva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dan kembali lagi bersama saya Rebecca Zeller. Karena Rebecca akan memberikan rahasia untuk bisa memuaskan di atas ranjang. Waduh, apa nih rahasianya? Karena selain menambah durasi saat melakukan hubungan. Saksikan program Kokomex setiap hari pukul 12 malam waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Mobil kalian yang terlanjur karatan, tenang aja, jangan sedih. Kita punya solusinya, ini dia. Munculnya karat pada bodi mobil bisa karena berbagai alasan. Karat pada bodi mobil bisa merembet ke komponen metal lainnya dan menyebabkan usia pakai mobil jadi berkurang. Mencegah karat mobil dapat dilakukan dengan membersihkan kotoran dan debu secara rutin. Karat pada bodi mobil merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pemilik mobil. Selain merusak penampilan, karat juga dapat mengurangi nilai jual kendaraan. Oleh karena itu, penting bagi pemilik untuk mengetahui cara mencegah dan menghilangkan karat pada bodi mobil agar terhindar dari kerusakan yang lebih parah. Oh ya, itu mobil saya sempat lihat video fotonya ya, itu ngeri sekali sih bro. Jadi kita lihat di situ tuh karat pada 4 pintu, terutama pada bagian engsel dan bagian bukaannya locknya ini. Itu terjadi karena mobil itu mungkin tinggal di dekat pantai, itu bisa jadi. Lalu pada waktu pencucian, pengeringannya itu tidak bersih. Biasa orang cuci mobil kan dari bodi luar, tapi bagian balik pintu tuh sering dilewatin. Jadi bisa nanti
pertama kali yang terjadi adalah dia akan jadi jamur. Lalu yang terparah setelah sekian lama, dia jadinya kropos. Pencegahan awal kita pastikan setiap kali kita seperti kita badan kita, setiap kali kita mandi kita selalu anduan secara bersih sampai ke bagian-bagian selempit-selempitan itu ya. Nah, pastikan mobil kalian pada waktu kalian cuci, kalian juga bersihkan dalamnya, lap juga, dan untuk preventifnya disarankan anti karat, karena anti karat itu juga menjangkau bagian pintu, terutama dari balik, biasa air tuh turun dari sini, list kaca. Kan itu nggak kita bongkar. Nah, akhirnya jadi sebuah karat di situ. Tanda-tandanya itu kelihatan jelas sih, bro. Jadi karat itu biasanya kecil. Mulai dari kecil itu yang paling sering terjadi itu di bagian sebelahnya door lock. Door pintu, begitu kita buka pintu, ada satu, itu kita panggil door lock ya, kita bilang door lock, itu biasanya di situ muncul satu kecil titik di situ. Atau bagian engsel, begitu kita buka, bagian daerah sini itu akan keluar sedikit sekali kecil. Kalau sekitar roda, balik bawah pintu, nah ini juga yang otomotif lover mesti pahami juga. Jadi pada waktu kalian pencucian, coba sesekali, sebulan atau 2 bulan sekali bawa ke tempat cuci mobil yang high pressure. Jadi sekalian disemprot bawahnya. Karena itu pasir di situ susah sekali dibersihkan. Selain membersihkan kendaraan secara rutin, terdapat beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk mencegah karat pada mobil. Mencuci mobil secara teratur sangat penting untuk menjaga kebersihan bodi mobil Anda dan mengurangi kemungkinan timbulnya karat. Kotoran, debu, dan residu garam yang menempel pada bodi mobil dapat menyebabkan karat jika dibiarkan lama. Ya, karat itu terjadi pada plat. Jadi plat itu bahan dasar besi. Jadi kita harus potong bagian itu, kita gantikan dengan plat baru. Itu solusinya di situ. Tapi jangan coba-coba cuma didempul, dicat, itu akan malah dia akan nyebar ke sebelahnya, dan lebih berbahaya begitu dia didorong nanti akan jadi ambles ke dalam. Pada waktu ini yang terjadi dengan mobil sebelah saya, kebetulan dia ada karat kemarin pada bagian footstep ini. Jadi footstep ini pemilik mobil sebelumnya jarang membersihkan bawahnya. Jadi yang sini kebetulan paling parah. Yang bagian depan ini lumayan parah, tapi ini kita akan memulai proses yang paling parah dulu dengan ini. Jadi kita potong, kita gantikan plat dengan yang semirip karena dia ada teksturnya seperti bordes. Baru kita potong, kita las, lalu tetap kita anti karat bawahnya. Melapisi mobil dengan lapisan anti karat adalah cara efektif untuk mencegah karat timbul. Lapisan ini biasanya diterapkan pada bagian bawah bodi mobil dan area yang rentan terhadap karat, seperti sambungan logam dan sekitar lubang kunci. Di segmen selanjutnya, tim redaksi Automadness Jawa Post TV akan mengulas lapisan anti karat. Jadi buat otomotif lovers, buat kalian, karena mobilnya adalah aset, kita semua harus menjaganya. Jadi pastikan mobil itu sering dicuci dan hindari penyimpanan di tempat selalu teduh ya. Jangan yang terkena sinar matahari, dan misalnya habis terkena hujan, usahakan maksimal besok lah udah dicuci. Karena kan pasir-pasir itu dia akan ngendap dan kita nggak akan tahu dia dari mana asalnya. Tapi kita harus jaga mobil kita selalu tampil bersih, cuma itu bisa kita lakukan. Dan terakhir tips itu anti karat, karena anti karat itu wajib. Anti karat dimanapun selama dia mengeluarkan garansi, berarti itu oke. Suami Anda loyo. Keharmonisan ibu-ibu mulai terancam. Ini dia solusinya, Kesatrian Kapsul isi 6. Kesatrian Kapsul, herbal rahasia para ksatria.
satu cara untuk mencegah karat di mobil Anda adalah anti karat. Apa itu anti karat? Ini dia penjelasannya. Seperti kita tahu, karat merupakan salah satu jenis penyakit yang sering muncul pada kendaraan roda 4. Dengan adanya karat, bisa mengurangi nilai estetika dan merusak pada beberapa bagian mobil. Apalagi jika karat di mobil yang dibiarkan terlalu lama, bisa semakin menyebar dan lebih parah. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan lapisan anti karat mobil. Anti karat tidak hanya bisa diberikan pada mobil bekas saja, namun juga untuk mobil yang baru juga membutuhkan lapisan tersebut supaya awet dan enak dipandang. Memberikan lapisan anti karat akan memberikan perlindungan yang ekstra pada bagian mobil, terutama pada bagian yang rentan terserang karat dan beresiko alami kerusakan, seperti bagian bawah mobil, ruang mesin, dan tangki BBM. Serangan karat tidak boleh dianggap remeh, karena karat yang sudah menempel akan menimbulkan keropos pada struktur mobil. Ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan resiko terjadinya kecelakaan. Sebelum terjadinya kejadian yang fatal, semua bisa dicegah jika masih dini dan segera ditangani, karena karat sangat cepat merembet dan menyebar di bagian yang lain. Penggunaan lapisan anti karat akan membuat kejadian-kejadian tersebut dapat diminimalisir. Terlepas untuk mencegah dari kejadian yang tak diinginkan, lapisan anti karat tentu akan membuat usia pakai mobil jadi lebih panjang dan akan menghemat juga biaya perawatan kendaraan. Jika bodi dan cat mobil masih dalam kondisi yang bagus dan terawat, harga jual kembali mobil akan tetap tinggi. Sehingga lapisan anti karat menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan untuk merawat mobil kesayangan Anda. Oke, seperti kita layaknya manusia normal, kita selalu bilang ke teman kita waktu ulang tahun semoga panjang umur. Nah, sama juga begitu kita mempunyai aset yaitu mobil yang kita pakai buat keperluan pribadi untuk operasional atau apapun itu tentunya tetap harus kita rawat. Nah, pentingnya anti karat di mobil itu adalah dia karena mobil ini kan kita jalan mungkin lewatin di pantai, di jalan yang kita tidak langsung mencuci mobilnya setelah kita mungkin sampai ke rumah. Jadi kenapa itu perlu dilakukan anti karat di situ. Jadi anti karat itu yang kita lakukan di anti karat itu yang pasti pertama kita lepas cuci dulu bagian kolong mobilnya, kita lepas bannya dengan tujuan untuk penyemprotan yang dilakukan lebih sempurna. Yang kita lakukan itu penyemprotan di bawah bodi, di kolong mobil sama di baliknya pintu di door trim. Karena air itu turun dari lis kaca. Biasanya turun jatuh di bawah pintu tanpa kita sadari, kita nggak pernah bongkar punya. Jadi harus 3 hal itu yang perlu kita perhatikan. Bawah bodi, kolong, dan baliknya pintu. Anti karat itu adalah peredam suara yang paling basic. Karena dia memberi ketebalan sekian pada mobil. Kalau anti karat itu yang kita hindarin itu penyemprotan pada knalpot, suspensi, cuman itu 2, suspensi dan kolong. Cuman kalau tangki bensin pasti kita semprot. Tapi kalau bagian radiator itu kendalanya mungkin karena pengisian air, mungkin dia pakai airnya itu mungkin bukan air, mungkin air sumur atau apa, dia bisa bikin karat sendiri. Jadi nggak bisa di-anti karat kalau radiator itu. Anti karat kalau kita memberikan garansi 5 tahun, kita ada 3 macam anti karat. Jadi bahan aspal, bahan rubber, dan bahan Gravitex. Jadi start garansi mulai 5 tahun, 7 tahun, dan 8 tahun. Harganya untuk yang aspal itu di 1.290.000, garansi 5 tahun, penyemprotan bawah kolong dan baliknya pintu. Ada tipe small, medium, large. Kalau kita ngomong Honda Brio atau sampai ke Avanza itu kita masih di harga 1.290. Kalau kelas Fortuner, Land Cruiser tuh sudah Land Cruiser tuh 1,4.
Untuk yang aspal ya. Pengerjaan 3-4 jam. Termasuk pembongkaran, pembersihan, penyemprotan, dan pemasangan ulang. Jadi pada waktu kalian habis beli mobil, jadi tidak peduli mobil lama, mobil baru, tetap harus di anti karat, karena efek dari anti karat itu kalian pasti sangat perlu, yaitu mencegah karat, dan yang kita tidak pernah kelihatan kan kalau di bawah kolong mobil. Apalagi kalau kalian beli mobil second itu juga efeknya bagus karena tampilan mobil itu lebih fresh, Mas. Tampil lebih fresh. Untuk manfaat yang paling akhir saat sudah menggunakan lapisan anti karat mobil adalah siap untuk menerjang di semua medan jalan dengan tenang. Seperti yang sudah banyak orang ketahui, air hujan memiliki kadar asam yang tinggi, sehingga hal tersebut bisa memicu datangnya karat pada bagian mobil. Pilih jenis lapisan anti karat yang terbaik dan benar-benar terbukti untuk diaplikasikan di mobil Anda. Banyak faktor penyebab gangguan seksualitas dan gaya hidup tidak sehat. Dan dapatkan Madu On sekarang juga di apotek yang bekerja sama dengan kami atau kunjungi website kami. Madu On, sampai tua on terus. Ada banyak cara untuk menjaga bodi mobil agar tetap bersih, kinclong, dan sedap dipandang mata. Selain tentunya melakukan perawatan dengan rajin mencuci, menggunakan alat cuci dengan bahan dan sabun yang tepat, mengaplikasikan produk aftermarket juga boleh dilakukan. Tentunya untuk melakukan hal tersebut memang membutuhkan uang tambahan, budget ekstra. Kedua produk aftermarket yang bisa digunakan adalah menggunakan solusi nano ceramic coating, atau yang belakangan banyak ditawarkan adalah menggunakan lapisan pelindung paint protection film atau PPF. Melakukan proses coating memang bisa melindungi cat mobil, tapi manakah yang lebih bagus, PPF versus ceramic coating? Pasalnya PPF atau paint protection film dan nano ceramic coating menggunakan bahan dan teknik yang keduanya berbeda. Nano ceramic coating pengaplikasiannya adalah dengan menggunakan cairan berbahan kimia yang diaplikasikan ke bodi mobil untuk menjaga cat mobil agar tetap mengkilap serta membuat mobil jadi lebih mudah dibersihkan. Nano ceramic coating adalah salah satu cara untuk membuat bodi mobil menjadi terkesan anti air dan kotoran. Hal ini bisa dicapai karena efek hidrofobiknya. Ini sedang pengerjaan coating, nano ceramic coating 3 layer. Ya. Nano ceramic coating 3 layer itu pengerjaan secara teknis. Cara teknisnya dikerjakan dengan step poles itu sampai 3-4 kali. Setelah bodi halus, setelah kinclong, habis itu baru kita oleskan dengan nano ceramic coating ini. Nah, itu pun ada step-stepannya juga. Step 1 dioleskan itu selama 1 jam, setelah selesai 1 jam dibiarkan, setelah itu yang kedua dioleskan lagi selama 1 jam, setelah itu dioleskan lagi sampai 3 kali tahap. Jangka waktu kita pengerjaan paling enggak 3 hari ya, 3 hari. Nah, dalam waktu pekerjaan sehari hampir selesai nih. Ya. Itu bisa bertahan berapa lama? Nah, ketahanannya ini tergantung pemakaian sebetulnya. Kalau pemakaiannya dia sering di jalan, di luar, dipakai tiap hari, kemungkinan bisa sampai 2-3 tahun. Tapi kalau dia mobilnya jarang keluar, itu bisa sampai 5 tahun juga bisa. Ya. Jadi untuk memudahkan untuk perawatan mobil. Jadi kalau
dengan kondisi yang sudah di-coating itu jadi mudah perawatan, dan jadi kalau untuk cuci mobil pun itu sebetulnya tanpa sabun pun sudah bisa. Jadi dengan cuci dan artinya tetap kinclong seperti ini. Jadi karena sudah ada lapisan coatingnya yang ada di atas mobil ini yang sudah dijaga gitu. Kalau bahan ini kita pakai produk Jerman punya. Terkadang dengan harga yang terjangkau kita bisa pakai dengan produk Jepang juga. Banyak sih produk-produk coating ini, tapi kita lebih cenderung sekarang ini pakai produknya punya Jerman untuk coatingnya. Sekarang ini lokalan juga sudah ada, sudah mulai maju, cuman kita masih namanya juga di Indonesia ini masih orang melihat merek dan dari mana negara yang membuatnya, itu yang membuat customer itu biar lebih percaya lagi. Biasanya dia menggunakan yang produk luar. Kalau lokalan itu memang harga itu bisa lebih murah. Jadi kalau di tempat kita dengan harga besar ini, yaitu tadi ada diskon cashback 2 juta, dan mobil yang lebih kecil lagi Innova itu kita kasih 2,5. Nah kalau yang tipe-tipe kayak mobil kecil yang sedan, yang Brio itu kita cuma kasih 2 juta. Itu memang harga pasarannya seperti itu. Pasaran di kompetitor kita memang seperti itu. Pengerjaannya banyak ya, kita tergantung tempat, air, itu juga pengaruh sekali. Jadi pengerjaan nano keramik coating ini dia harus tempat khusus seperti ini, seperti yang ada tempat, ada ruangan ber-AC, jadi tempat yang tidak ada debunya, jadi lebih steril dia untuk mengerjakan. Jadi sekarang pengembangan dari nano keramik coating ini kita sudah ada yang namanya PPF coating, itu paint protection film. Jadi pengembangannya coating ini dia menggunakan seperti film untuk kayak stiker film itu ditempelkan di mobil customer itu. Jadi paint protection film. Sementara itu untuk PPF atau dikenal juga dengan istilah laminating mobil adalah menggunakan lapisan plastik bening atau lapisan film yang dipasang di seluruh bodi mobil. Tujuannya adalah melindungi bodi mobil dari goresan kerikil, ranting pohon, dan kotoran yang bersifat korosif dan merusak cat bodi mobil. Sudah 30 menit Dewi bisa menemani Anda di rumah. Waktunya Dewi bisa pamit. Sampai jumpa di episode otomatis berikutnya. Bye-bye.